Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Cuaca buruk, pasar ikan Dok 9 Kota Jayapura tertimpa tanah longsor. Cuaca buruk di perairan selatan Papua, nelayan takut melaut. Mudik Natal, ratusan penumpang kapal perintis di Merauke berdesakan naik ke kapal. Cuaca buruk mengakibatkan hujan deras di Kota Jayapura, sehingga tanah longsor menimpa pasar ikan yang ada di Jalan Dok 9 pada hari Rabu. Beruntung tidak ada pedagang yang menjadi korban, karena saat tanah bergerak, seluruh pedagang berlarian ke jalan raya. Pasar ikan sepanjang 20 meter di pinggir jalan itu tertutup tanah. Hujan hujan kan dari pagi. Terus ada itu yang dengar itu. Ada batu-batu jatuh, padahal ada bunyi turun yang lari. Luar tidak ada. Kalau tidak, iya. Pergi lama dari situ langsung jatuh. Tidak ada yang terluka, Pak? Tidak ada korban jiwa. Cuma barang-barang saja yang halus. Ikan itu barang-barang jual. Polres Jayapura Kota mengerahkan anggota untuk membersihkan longsor yang hampir saja menutupi jalan raya. Polisi mengimbau warga waspada karena saat ini cuaca ekstrim mengakibatkan longsor. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Cuaca buruk yang terus melanda perairan selatan Papua saat ini berdampak terhadap kegiatan nelayan di Pantai Lampu 1 dan Binaloka. Nelayan memilih menunda mencari ikan hingga cuaca membaik. Ketinggian ombak hingga lebih dari 3 meter serta arus rob yang cukup kencang membuat perairan selatan Papua sangat berbahaya bagi para nelayan. Hasan Lalo, nelayan di pesisir pantai Binaloka, sudah lebih seminggu tidak melaut. Diperkirakan cuaca buruk kali ini akan berlangsung hingga Februari 2025. Melaut tidak nelayan ini? Ya, kalau kondisi seperti begini karena gelombangnya lewat 3 meter, ya biasanya tidak melaut. Takut angin Anginnya. Ini gelombang tinggi, angin juga, Pak ya? Iya. Ini sudah berapa hari begini nih, Pak? Sekitar sudah 1 minggu. 1 minggu. Jadi sudah berapa lama tidak melaut ini? Ya, sekitar ya satu minggu lebih. 1 minggu lebih. Ini Ya. kira-kira cuaca seperti ini masih akan berlangsung lama atau gimana, Pak? Berlangsung sampai bulan 2025 sampai Februari. Begitu. Februari ini ya, kalau Iya. begini, Pak? Iya, begini. Ini baru gelombang pasang. Ini baru awal ini ya? Iya, baru awal. Begitu. Perahu nelayan saat ini banyak berjejer di pesisir pantai Lampu 1 dan Binaloka. Hanya sebagian kecil nelayan yang berani melaut mencari ikan. Untuk mengisi waktu kosong, nelayan memperbaiki kapal dan jaring. Mereka berharap cuaca segera membaik agar mereka bisa kembali mencari ikan dan menafkahi keluarga mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan penumpang kapal motor Merauke berdesak-desakan naik ke atas kapal. Mereka hendak mudik ke kampung halaman untuk merayakan Natal bersama sanak keluarga. Kapal motor Merauke merupakan kapal pertama di Merauke yang mengangkut penumpang arus mudik Natal dengan tujuan ke kawasan pedalaman. Kapal ini hanya berkapasitas 200 penumpang, sehingga tidak heran penumpang berebut untuk dapat tempat di atas kapal. Perayaan Natal yang tinggal sepekan lagi membuat warga tidak ingin kehilangan momen Natal bersama keluarga di kampung halaman. Mau berangkat kemana nih? Mau ke Wanam. Mau ke Wanam dengan kapal ini ya? Iya. Ngapain ke sana nih? Natalan dengan keluarga. Dengan keluarga. Rencana berapa hari di sana?
Selesai Natal. Selesai Natal ya. Mau naik kapal ini ya? Iya. Oh, mau kemana? Mau ke Wanam. Mau ke Wanam. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa ke Wanam? Mau liburan Natal. Liburan Natal. Kalian Natalan ya? Iya. Dengan keluarga di sana? Iya. Oh, rencana berapa hari? 1 minggu. 1 minggu ya? Iya. Habis Natalan balik? Iya. Oh. Khusus angkutan kapal mudik Natal tahun ini, KSOP Merauke memberikan toleransi bagi kapal untuk memuat penumpang sedikit melebihi daya muat selama dalam ambang batas kewajaran. Untuk kita di Merauke ini, kita kapasitasnya kita sesuaikan dengan kapasitas, tetapi kalau macam ada kenaikan tentunya untuk penumpang saya, tapi kalau barang kita tidak ada yang ini. Jadi memang tetap pasti kita utamakan keselamatan dan keamanan. Kapal motor Merauke merupakan kapal perintis yang melayari kawasan terjauh dan terluar pedalaman di Papua Selatan seperti Kimam, Wanam, dan Bade. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pelabuhan Laut Yosudarso, Merauke, Papua Selatan mulai bergeliat sepekan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Penumpang mulai memadati pelabuhan untuk mudik ke kampung halaman dan merayakan Natal bersama keluarga. Di sisi lain, ketika warga mudik, petugas posko Nataru di pelabuhan justru sibuk memantau arus mudik, khususnya memantau penumpang yang membawa narkotika atau minuman keras. Puluhan botol minuman keras dari berbagai jenis dan merek ini adalah hasil sitaan petugas dari barang bawaan penumpang yang akan mudik dengan kapal laut. Kapolsek kawasan Pelabuhan Laut Merauke, Ibtu Adam Srivaldi, mengatakan polisi rutin memeriksa barang bawaan penumpang. Siapkan personil melakukan pengamanan khususnya di areal pelabuhan atau terminal sini. Kami akan melaksanakan pengawasan terhadap barang-barang penumpang yang akan dibawa, kemudian melakukan himbauan-himbauan terhadap para penumpang yang akan melaksanakan Nataru untuk tetap mematuhi peraturan yang dilaksanakan atau disampaikan kepada para penumpang terkait dengan barang-barang bawaan yang dilarang seperti alat-alat tajam, minuman keras, ataupun benda-benda yang dilarang seperti narkoba. Polisi mengimbau warga yang bepergian tidak membawa minuman keras karena akan disita polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk memenuhi kebutuhan beras jelang Natal dan Tahun Baru, Bulog Papua menyiapkan stok beras sebanyak 40.000 ton lebih di 10 kantor cabang Bulog setanah Papua. 40.000 ton lebih beras tersebut terdiri dari 23.000 ton beras yang saat ini sudah ada di 10 gudang Bulog se-Papua. Sementara 10.000 ton lebih masih dalam pengiriman dari Pulau Jawa. Sementara 6.500 ton beras lainnya merupakan beras impor dari Vietnam yang akan dipasok untuk kebutuhan wilayah Papua Barat Daya. Selain beras dari pemerintah, saat ini Bulog juga menyiapkan kebutuhan beras komersil sebanyak 728 ton yang secara keseluruhan dinilai sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan beras saat Natal dan Tahun Baru. Kita sampai dengan hari ini penyebaran stok di 10 cabang, yaitu ada kurang lebih 23.223 ton. Nah, sedangkan yang ada di luar yang belum masuk ke gudang itu ada kurang lebih sekitar 10.855 ton. Di samping itu juga saat ini ada kapal impor, yaitu beras Vietnam yang masuk di Sorong, yaitu kurang lebih kuantumnya yaitu 6.500 ton. Jadi ini adalah sangat membantu untuk penyebaran stok yang ada di wilayah kerja Kanwil Papua. Nah, tentunya untuk menjelang Natal dan Tahun Baru saya yakin dan kami pastikan bahwa stok itu aman. Ya. Selain beras, Bulog Papua sendiri menyiapkan stok gula sekitar 800 ton lebih, minyak goreng 180.000 liter, dan tepung terigu sebanyak 30.000 ton. Bulog Papua akan terus memantau harga bahan pokok bersama tim pengendali inflasi daerah guna mengantisipasi kenaikan harga. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hingga sepekan menjelang Natal dan Tahun Baru,
Arus mudik warga yang datang maupun keluar dari Merauke menggunakan kapal motor Pelni belum terlihat jumlah peningkatan yang tajam. Saat ini ada 3 kapal Pelni yang melayani warga Merauke ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Berapa armada disiapkan untuk angkutan Nataru ini? Kita untuk armada di cabang Merauke sendiri kita ada 3 kapal putih ya, yaitu Tatamai Laus, Sirimau, sama Loser. Terus ada 1 armada kapal perintis Sabu Nusantara 53. Nah, sepekan jelang Nataru ini kira-kira sudah ada peningkatan penumpang Pak yang masuk maupun yang keluar? Kalau untuk yang keluar kebetulan memang pas puncak arus mudiknya itu di akhir November kemarin. Cuman saya perhatikan itu tuh tidak terlalu ada kenaikan signifikan. Bang, dalam waktu dekat ini mungkin sebelum Natal itu kira-kira ada kapal putih nggak yang akan masuk? Kalau sekarang ini sudah selesai. Nanti setelah Natal. Oh, setelah tanggal Natal, ya. 26 kapal Tatamai Laut berangkat tanggal 27. Tanggal 28 Sirimau berangkat tanggal 29 sama kapal Loser tiba tanggal 30 berangkat tanggal 31 pagi. Oh, kalau untuk yang ke pedalaman itu kapal ini? Itu Sabu Nusantara 53. Kapan berangkat itu? Ini rencana estimasi itu tuh tanggal 21 dia berangkat. Dia tiba tanggal 20, dia berangkat tanggal 21. Hanya saja dia ada berlindung ya karena ada cuaca ekstrim di wilayah Atsi. Biasanya sepekan menjelang Natal dan Tahun Baru, arus mudik warga yang merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halamannya sudah terlihat meningkat di pelabuhan. Ramainya penumpang yang ingin merayakan Natal justru terlihat di kapal berbadan kecil yang melayani pedalaman serta distrik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Damai Kartens menembak mati anggota organisasi Papua Merdeka bernama Topan pada hari Jumat di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Topan adalah pelaku penembakan Bribda Choisu Rumabar pada awal Desember lalu. Usai melakukan penyelidikan, polisi dibantu tentara bergerak cepat dan menemukan pelaku di Kompleks 55. Pelaku yang akan ditangkap melakukan perlawanan sehingga ia ditembak. Barak prajurit di Asrama Kodim 1707 Merauke, Papua Selatan pada hari Sabtu ludes terbakar. Hembusan angin yang kencang membuat api begitu cepat melalap barak ini. 2 mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api yang terus berkobar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Seorang pemuda bernama Rustam ditangkap Satres Narkoba Polres Mimika di Perumahan Kaporo, Mimika, Papua Tengah pada hari Jumat. Tersangka tidak berkutik ketika polisi menemukan 30 paket sabu-sabu dan 1 buah handphone yang diduga digunakan untuk bertransaksi. Dari keterangan tersangka kepada polisi, sabu-sabu tersebut diperoleh dari 2 orang pemuda di lapas Mimika. Tersangka Rustam saat ini mendekam di Mapolres Mimika. Ia diancam Undang-Undang Narkoba dengan hukuman 7 tahun penjara. Puluhan warga Kurik, Malin, dan Okaba kecewa karena gagal menjadi pegawai negeri sipil. Mereka meluapkan kekecewaannya dengan memblokade jembatan Neto, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Blokade jembatan dilakukan dengan menutup badan jalan menggunakan pohon.
Jembatan yang menjadi penghubung utama distrik Malin dan Okaba tidak bisa diakses karena massa menduduki jembatan. Polisi yang mendapat laporan bergerak cepat dan membuka blokade. Polisi tidak menemukan satupun pelaku di area jembatan. Pada Sabtu dan Minggu kemarin, kawanan pencuri beraksi menggondol beras dari gudang Kelurahan Mandala, Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 132 karung beras dengan kemasan 10 kg raib digasak pencuri. Pada Sabtu malam, pencuri dengan leluasa masuk dan membawa kabur beras sebanyak 32 karung. Lalu pada esok hari, mereka kembali beraksi dan kali ini membawa lebih banyak lagi, 100 karung beras. Pihak kelurahan baru mengetahui beras mereka hilang pada Senin pagi. Saat petugas membuka gudang, mereka menemukan karung beras berserakan di dalam gudang. Pencuri masuk dengan cara mendobrak jendela gudang dan keluar melalui pintu. Kapal motor pencari ikan Aspak 3 pada 14 Desember tenggelam di perairan antara Pulau Seram, Maluku dan Pulau Misol di Kabupaten Raja Ampat. Dua dari 17 ABK kapal ini berhasil menyelamatkan diri dan 15 ABK lainnya hingga Rabu kemarin belum ditemukan. Tim SAR Sorong Papua Barat Daya masih terus mencari ke-15 ABK yang diduga tenggelam dihantam gelombang tinggi. Kedua ABK berhasil selamat setelah mendapat pertolongan kapal lain yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Tim SAR mengerahkan satu kapal untuk melakukan pencarian. Dari Pelabuhan Sorong melalui Selat Sebet. Banjirop melanda distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Akibatnya, jembatan utama di distrik ini ambruk. Padahal jembatan ini merupakan satu-satunya penghubung distrik Naukenjerai ke kota Merauke. Warga Naukenjerai terpaksa harus bersabar. Untuk mencapai kota Merauke yang jaraknya sekitar 70 km, warga harus melintasi jalan setapak di pinggir jembatan dan memakan waktu sekitar 3 jam. Warga yang tinggal di pesisir pantai Naukenjerai mendesak pemerintah segera memperbaiki jembatan karena warga kesulitan ke kota Merauke. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.